sekarang bisa dengan menggunakan PIRT ya, izin dari Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. Jadi obat racikan sendiri ini hanya untuk kita sebagai seorang herbalis dan mereka yang datang ke tempat kita sebagai seorang yang disebut ya. Jadi tidak boleh diperjualbelikan secara bebas obat racukan kita ya. Nah, penyehat tradisional ya memang boleh tadi ya memberikan bentuk sediaan jadi atau racikan sendiri. Namun ada 4 hal yang tidak diperbolehkan. Jadi kita tidak boleh memanfaatkan ramuan herbal yang berupa 4 hal ini. Yang pertama yaitu intravaginal. Jadi tidak boleh yang dimasukkan ke dalam vagina ya atau alat organ intim wanita lah, alat vital, kalau alat vital laki-laki ya, organ intim wanita atau intravaginal. Jadi berupa herbal yang misalnya dimasukkan ke dalam vagina itu dilarang. Jadi ramuan herbal kalau dibasuh masih boleh ya, untuk misalnya mengatasi keputihan itu masih diperbolehkan karena eksternal atau di luar. Tapi kalau intra dimasukkan itu dilarang. Kemudian yang kedua, tetes mata. Jadi kita tidak diperbolehkan ya secara peraturan perundang-undangan untuk melakukan layanan yang bersifat tetes mata. Jadi misalnya ini berlaku sejak tahun 2016. Kalau dulu ada banyak misalnya klinik herbal mata atau yang memberikan ramuan berupa tetes mata atau memberikan saran misalnya ada mata yang infeksi nanti dibasuh dengan air yang merupakan rendaman dari air dari daun sirih. Sejak tahun 2016 kita tidak boleh memberikan pelayanan semacam seperti itu. Jadi apapun yang bersifat tetes mata itu dilarang. Kalau yang berkaitan dengan fungsi kesehatan mata atau penglihatan tapi bentuknya dikonsumsi boleh. Jadi misalnya kita menyarankan mereka untuk membuat jus wortel. Nah, jus wortel ini kan diminum atau oral ya, atau masuk ke sistem pencernaan. Sekalipun berkaitan dengan penglihatan, itu boleh. Yang tidak boleh itu yang tetes mata. Jadi menganjurkan untuk meneteskan madu misalnya ke mata. Nah, secara peraturan sejak tahun 2016 kita dilarang melakukan atau menyediakan layanan tersebut. Karena ya mata ini organ yang cukup vital ya, berkaitan dengan fungsi penglihatan dan sangat harus dijaga higienitasnya. Kemudian yang ketiga jelas dilarang dan memang selama ini kita ya secara turun-temurun juga tidak pernah melakukan praktek semacam seperti ini, yaitu parenteral. Parenteral ini disuntikkan ke dalam tubuh atau berupa infus. Jadi infus yang notabene misalnya ramuan herbal diberikan seorang herbalis itu tidak boleh. Suntik juga tidak boleh. Dan yang terakhir yaitu supositoria. Supositoria ini dimasukkan ke dalam dubur. Misalnya kita ada ramuan yang mampu untuk misalnya mengatasi kanker yang ada di usus besar. Namun obat tersebut dimasukkan ke dalam dubur, nah itu dilarang. Kalau diminum masih boleh. Atau misalnya ramuan herbal yang mampu untuk membuat pencernaan jadi sehat, atau misalnya BAB-nya jadi lancar, tapi dengan cara dimasukkan ke dalam dubur atau anus. Ya ambil contoh misalnya ada obat Microlax ya, itu kan dimasukkan ke dalam dubur. Nah itu tidak boleh dilakukan seorang herbalis, kecuali digunakan untuk wasir. Wasir pun biasanya yang eksternal, jadi wasir yang di luar. Kita boleh memberikan ramuan yang ditapelkan ya ke bagian wasir tersebut. Tapi kalau dimasukkan ke dalam dubur
anus itu tidak boleh. Oke, nah sekarang kita